Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam materi ketiga dengan judul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita akan bagi menjadi 4 subbab, yaitu A. Teori masuknya agama Hindu-Buddha, B. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, C. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan D. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. A. Teori masuknya agama Hindu-Buddha. Dalam subbab teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sampai Indonesia, itu terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis Brahmana oleh J.C. Van Leur. Jadi J.C. Van Leur berpendapat bahwa kaum Brahmana atau pemuka agama memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India hingga sampai ke Indonesia. Yang kedua adalah hipotesis kesatria oleh J.L. Moon. Jadi J.L. Moon berpendapat bahwa para kesatria itu berperan besar, terutama pada abad ke-4 sampai 6 Masehi, karena di India sedang mengalami peperangan. Para kesatria memilih untuk mengungsi hingga sampai ke Indonesia. Yang ketiga itu adalah hipotesis Waisya atau pedagang. Seperti kita ketahui, Indonesia itu adalah sebuah kepulauan yang terletak di jalur perdagangan dunia. Hipotesis Waisya ini dikemukakan oleh Dr. Fong. Jadi para pedagang itu melakukan pelayaran hingga sampai ke Indonesia dan kemudian melakukan perkawinan dengan wanita-wanita lokal hingga akhirnya mereka ikut melakukan penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terus hipotesis yang keempat itu adalah hipotesis gabungan atau timbal balik oleh FDK Bos, yang berperan penting dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah para kalangan pendidik dan orang-orang yang paham agama. Mereka datang ke Indonesia dan kemudian menyebabkan ketertarikan oleh para siswanya, hingga para siswanya kemudian belajar lebih dalam agama Hindu-Buddha itu ke India, dan akhirnya mereka ikut menyebarkan. Jadi dua arah, tidak hanya para kalangan terdidik dari India, tapi para kalangan terdidik yang dari Indonesia yang kemudian belajar agama ke India itu ikut menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. B. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di daerah Muara Kamen, di tepian Sungai Mahakam, di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Bukti-bukti dari berdirinya Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 buah yupa. Yupa itu apa? Yupa adalah tiang batu bertulis tempat mengikat hewan kurban rakyatnya. Salah satu isi yupa itu menceritakan tentang silsilah dari Raja-Raja Kutai. Oh iya, yupa ini bertuliskan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Balik lagi kita tentang isi dari yupa. Salah satunya itu menceritakan tentang silsilah dari Raja-Raja Kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada namanya Kudungga. Yang kedua, Aswawarman. Jadi Kudungga ini mempunyai anak bernama Aswawarman. Nah, Aswawarman dianggap sebagai wangsa atau pendiri wangsa dari Kerajaan Kutai. Dan kemudian Aswawarman mempunyai 3 orang anak. Salah satunya itu adalah Mulawarman. Nah, Mulawarman ini adalah raja yang paling terkenal atau paling besar di Kerajaan Kutai. Hal ini bisa dibuktikan dengan cerita atau berdasarkan isi dari yupa bahwa Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemudian di dalam yupa itu juga menuliskan tentang ada namanya Waprakeswara. Waprakeswara ini adalah lapangan suci tempat memuja Dewa Siwa. Nah, bisa kita anggap atau bisa kita simpulkan bahwa Kerajaan Kutai ini memeluk agama Hindu Siwa. Oke, sekian penjelasan mengenai dari Kerajaan Kutai. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha
pertama di Indonesia itu letaknya di Kutai, Kalimantan Timur. Kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu-Buddha tertua di Pulau Jawa. Ada yang tahu tuh kerajaan apa? Oke, kerajaan itu adalah kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah mengenai keberadaan kerajaan ini adalah sebuah berita dari Tiongkok dari seorang yang bernama Pahien. Selain berita dari Tiongkok tersebut, terdapat pula 7 prasasti yang membuktikan kerajaan ini pernah berdiri. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri di Bogor, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan wilayah Bogor, yaitu yang sangat subur keadaannya. Kerajaan Tarumanegara berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad ke-4 sampai dengan 7 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Purnawarman. Prasasti Tugu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman pernah memerintahkan rakyatnya untuk menggali Sungai Gomati yang sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km. Pembangunan saluran atau Sungai Gomati ini mempunyai arti ekonomis bagi rakyat Tarumanegara karena berguna sebagai sarana pengairan dan mencegah banjir. Masyarakat Tarumanegara itu terdiri atas 3 golongan. Ketiga golongan tersebut yaitu golongan masyarakat Hindu, masyarakat Buddha, dan penganut aliran kepercayaan yang masih tradisional atau budaya asli. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Tarumanegara bertumpu pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan isi dari prasasti Tugu. Keberadaan kerajaan Tarumanegara dapat dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Tugu, Prasasti Caruteun, Prasasti Kebun Kopi, Muara Cianten, Jambu, Cidanghyang, dan Pasir Awi. Salah satunya Prasasti Caruteun itu ditemukan di Kampung Muara, Desa Caruteun Hilir, Cibumbulang, Bogor. Prasasti Caruteun terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A dan inskripsi B. Inskripsi A dipahat dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada inskripsi ini terdapat 2 buah kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Kaki tersebut adalah kaki Raja Purnawarman yang gagah berani. Sementara itu, inskripsi B terdapat 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Beberapa ahli berusaha membaca inskripsi B tetapi hasilnya belum memuaskan. Sebagian besar tulisan dalam prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Peninggalan tersebut menunjukkan masyarakat Tarumanegara telah memiliki budayaan yang tinggi. Selain ditemukannya prasasti, kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan beberapa peninggalan berupa candi seperti percandian di Kompleks Batu Jaya, Karawang. 3. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Sumber sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya berasal dari dalam maupun luar negeri. Berita-berita dari Tiongkok dan Arab pernah menyebutkan keberadaan Sriwijaya. Menurut berita Tiongkok, Sriwijaya disebut dengan nama Sihloposih atau Posih. Nama Sriwijaya pertama kali dijumpai pada prasasti Kota Kapur. Adapun prasasti-prasasti tentang kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti Kedukan Bukit, Talapu, Ligor, Telaga Batu, Karangbrahi, dan Kota Kapur. Dalam bahasa Sanskerta, nama Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang bercahaya. Selain itu, ada pula catatan Itsin yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada 671 Masehi. Pusat kerajaan Sriwijaya diperkirakan berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Salah satu raja Sriwijaya yang terkenal adalah Dapun Tahyang. Pada masa pemerintahnya, Dapun Tahyang melakukan politik ekspansi dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jambi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada masa ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat perdagangan dan pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara.
Sejak abad ke-7 Masehi, masyarakat Sriwijaya telah menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pengantar. Bahasa ini juga menjadi alat komunikasi bagi para pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa sehari-hari dan digunakan secara luas oleh banyak penutur di wilayah Indonesia. Berikut saya tampilkan beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Prasasti Telaga Batu, yang kedua adalah Prasasti Kedukan Bukit, dan di slide sebelumnya sudah saya tampilkan Candi Muara Takus. Kerajaan keempat yang akan kita pelajari yaitu Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-10 Masehi. Letak kerajaan ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dan sekitar Yogyakarta. Ada dua dinasti yang pernah berkuasa pada masa Kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ini beragama Hindu Siwa, sedangkan dinasti Sailendra itu beragama Buddha. Sumber sejarah yang menceritakan tentang dinasti Sanjaya yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Wanua Tengah Tiga. Sedangkan sumber sejarah atau prasasti yang menceritakan tentang kehidupan Mataram kuno pada masa dinasti Sailendra yaitu Prasasti Sanghara, Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak, dan Prasasti Watu Boko. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan ini atau Kerajaan Mataram kuno itu berjalan aman dan tentram. Tidak banyak terjadi pertikaian di dalam masyarakat. Rakyat hidup dari bertani, berkebun, dan perdagangan. Agama Hindu dan Buddha dapat hidup secara damai dan tentram. Akan tetapi kehidupan ini kemudian berlangsung rusuh ketika terjadi perebutan kekuasaan antara bangsawan dan pangeran. Raja Balitung atau Dia Belitung kemudian berhasil membuat Kerajaan Mataram kuno itu menjadi stabil. Ketika Empu Sindok berkuasa pada tahun 929 Masehi, pusat Kerajaan Mataram kuno itu dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan ini menandai berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Berikut saya tampilkan dua kompleks percandingan yang dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu adalah Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Sailendra, dan yang kedua adalah Candi Prambanan yang dibangun oleh dinasti Sanjaya. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari kerajaan bercorak Hindu-Buddha di wilayah Jawa Tengah, sekarang kita bergeser ke timur yaitu di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Medang Kemulan. Pada tahun 929, Empu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno itu ke wilayah Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Brantas Sidoarjo, dan sekaligus mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang Kemulan. Wilayah Hutan Mas dijadikan sebagai ibu kota. Hampir seluruh wilayah Jawa Timur menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Medang Kemulan. Selain Empu Sindok, raja lain yang memerintah Kerajaan Medang Kemulan adalah Dharmawangsa Teguh dan Airlangga. Di masa Dharmawangsa Teguh terjadi peristiwa pralaya atau kehancuran. Kerajaan Medang diserang oleh Raja Wurawari sehingga Raja Dharmawangsa Teguh itu wafat atau meninggal. Namun Airlangga sang menantu berhasil lolos. Banyak prasasti yang menceritakan tentang Kerajaan Medang Kemulan. Prasasti-prasasti antara lain itu Prasasti Tangerang, Prasasti Bangil, Prasasti Lor, dan lain-lain. Sedangkan beberapa kitab yang menceritakan tentang Kerajaan Medang Kemulan diantaranya adalah Kitab Wirataparwa, Kitab Siwasana, dan juga Berita dari Cina. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan pada abad ke-11 Masehi yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kemulan yang didirikan oleh Empu Sindok dari dinasti Isyana. Pada akhir masa pemerintahan Raja Airlangga, wilayah Kerajaan Medang Kemulan dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai dengan 1157.
Pada saat itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri meliputi bekas wilayah Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1190 sampai dengan 1222. Masyarakat Kerajaan Kediri dikenal sebagai penganut agama yang taat atau religius. Mereka menjalankan hidup berdasarkan ajaran agama Hindu Siwa. Hal ini terlihat dari temuan arkeologis di sekitaran Candi Gurah dan Candi Pendowongso. Kebudayaan Kerajaan Kediri mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam bidang sastra. Kitab Bharatayuddha ditulis pada zaman Jayabaya yang menceritakan gambaran atau memberikan gambaran pertempuran antara Jenggala dan Panjalu. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Jayaswara, dan kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakum, dan kitab Smaradhana oleh Empu Darmaja pada zaman Raja Kameswara. Kerajaan Singosari abad ke-13 Masehi. Lokasi Kerajaan Singosari diperkirakan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan rakyat Singosari cukup terjamin. Sepeninggal Ken Arok, kesejahteraan rakyat mulai terabaikan. Kondisi ini terjadi karena adanya konflik antar bangsawan kerajaan yang berlarut-larut. Keadaan mulai membaik pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Ia merupakan Raja Singosari terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Singosari mencapai puncak kejayaan. Kertanegara berusaha memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Gagasan tersebut diwujudkan dengan mengirim pasukan ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Tujuan utama ekspedisi ini adalah menguasai Sriwijaya. Akan tetapi, ekspedisi ini belum menuai keberhasilan. Cara lain yang digunakan Kertanegara untuk memperluas wilayah adalah dengan cara menjalin persahabatan dengan para penguasa Melayu. Raja Kertanegara menghadiahkan patung Amogapasa kepada penguasa Melayu atau Raja Melayu. Untuk memajukan perekonomian kerajaan, Raja Kertanegara membangun pusat-pusat perdagangan maritim di tepi Sungai Berantas dan pelabuhan perdagangan di Pasuruan. Melalui pelabuhan tersebut, pedagang dari Singosari leluasa mengadakan kontak perdagangan dengan pedagang asing. Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Singosari dikenal ahli dalam memanfaatkan batu bata untuk membuat candi. Beberapa candi peninggalan Kerajaan Singosari yang masih dapat ditemui pada masa kini antara lain Candi Jawi, Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 16 Masehi. Setelah Singosari runtuh, muncul Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Setelah wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tummadewi, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Dalam acara pelantikan sebagai Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Pemerintah Tribhuwana Tummadewi kemudian diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Pada masa ini, rakyat masih menganggap bahwa raja sebagai penjelmaan dewa di dunia dan memegang otoritas politik tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Majapahit dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi seperti Rakyan Mahamantri Katrini, Rakyan Mantri Pakirakiran, Dharma Diaksa, dan Dharma Bapati. Kehidupan sosial masyarakat Majapahit dideskripsikan oleh Empu Tantular dalam
Kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kitab Sutasoma juga menunjukkan kebudayaan pada masa Kerajaan Majapahit telah berkembang pesat. Selain Kitab Sutasoma, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Kitab Negara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan Pararaton. Kehidupan perekonomian Majapahit bertumbuh pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Pada masa kejayaan Majapahit, banyak pedagang asing dari Tiongkok, India, dan Siam yang meramaikan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Majapahit. Selain kerajaan-kerajaan yang telah saya jelaskan tadi, terdapat pula kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Holling atau Kerajaan Kalingga, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Melayu Dharmasraya, dan Kerajaan Bali, serta kerajaan lainnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mencari sumber-sumber atau media-media pembelajaran lainnya yang gunanya untuk melengkapi penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Latihan kita untuk pertemuan kali ini adalah silakan kalian sebutkan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Bali. Nanti jawabannya dikirimkan lewat Google Classroom. Pastikan pada pojok kanan atas kalian menulis identitas diri kalian masing-masing. Sekian pembahasan kita untuk subbab A dan B di materi pengaruh agama dan kebudayaan hidup Buddha di Indonesia. Minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai subbab C dan D.